Inilah makhluk supernatural dalam Islam yang disebutkan di Al-Quran dan hadis. Makhluk supranatural yang pertama, yaitu Houris. Houris dalam Al-Quran disebut sebagai bidadari. Bidadari adalah makhluk perempuan yang akan menemani orang beriman ketika di surga. Kisah bidadari surga ini sering dikaitkan dengan 72 perawan yang dirujuk dalam hadis Nabi. Houris digambarkan dalam hadis sebagai gadis muda bermata bulat dengan paras wajah dan tubuh yang super cantik. Ajaibnya, mereka tidak meludah, menstruasi, buang air kecil ataupun buang air besar. Apabila ada seorang muslim beriman berhubungan dengan seorang bidadari surga, maka bidadari itu akan segera mendapatkan kembali keperawanannya. Houris dikisahkan memiliki kulit transparan. Saat memasuki surga, seorang pria muslim mengambil bentuk dirinya yang lebih muda dengan semua ketidaksempurnaannya terhapus. Jika cinta sejatinya adalah seorang mukmin juga, maka dia akan bergabung dengannya di surga dengan tampang muda, cantik dan dibuat kembali sebagai perawan. Tetapi jika dia tidak mencintainya, dia tidak akan dipaksa untuk menghabiskan kekekalan bersamanya. Namun, ada banyak perdebatan dalam Islam tentang sifat pasti para bidadari ini. Seperti malaikat, bidadari tidaklah memiliki kehendak bebas. Mereka harus melakukan semua perintah Tuhan mereka dan melakukannya dengan gembira. Hal inilah yang menjadi salah satu kenikmatan besar yang ada di dalam surga. Adapun makhluk supranatural yang kedua, yaitu para malaikat. Dahulu Allah menjadikan para malaikat dari cahaya dan menjadikan mereka sebagai makhluk yang murni baik. Tetapi, Allah tidak memberikan kehendak bebas kepada para malaikat. Malaikat dalam Islam hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka tidak makan atau minum, dan tidak pula lelah beribadah kepada Allah. Mereka seakan-akan seperti mesin yang diprogram. Malaikat sendiri memiliki ukuran besar, adapun malaikat terbesarnya, memiliki 600 sayap yang masing-masing menutupi cakrawala. Tingginya membentang dari surga ke bumi, dan dia bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya seperti halnya semua malaikat. Allah menggunakan malaikat sebagai utusannya dan untuk melaksanakan kehendaknya. Setiap malaikat telah memiliki tugasnya masing-masing. Untuk malaikat Jibril, ia bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul. Adapun malaikat Mikail, ia bertugas mengatur rezeki kepada makhluk-makhluk Allah. Adapun malaikat Israfil, ia bertugas untuk meniup terompet sangkakala kelak di hari kiamat. Adapun malaikat Israel, ia bertugas mencabut nyawa. Adapun malaikat Raqib, ia bertugas mencatat amal kebaikan. Adapun malaikat Atid, ia bertugas mencatat amal-amal buruk. Adapun malaikat Munkar, ia bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Adapun malaikat Nakir, ia bertugas sama dengan malaikat Munkar. Adapun malaikat Malik, ia bertugas menjaga pintu neraka. Adapun malaikat Ridwan, ia bertugas menjaga pintu surga. Adapun makhluk supranatural yang ketiga, yaitu iblis. Dahulu setelah penciptaan malaikat dan jin, jin menjadi benar sendiri dan tidak patuh, dan para malaikat harus memukul mereka kembali agar tunduk. Selama pertempuran, jin dari ras setan mampu membedakan dirinya dengan namanya iblis. Allah mengenali iblis sebagai murid yang layak dan membawanya ke surga di mana dia akan dibimbing oleh para malaikat. Seiring waktu, iblis menjadi sangat bijaksana sehingga sekarang dialah yang memberi petunjuk kepada para malaikat. Bahkan, dahulu iblis termasuk kategori makhluk yang ahli ibadah sehingga membuat banyak para malaikat iri. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud di hadapan ciptaan baru ini, tetapi iblis yang sombong menolak. Untuk itu, Allah lantas mengutuk iblis untuk dieksekusi pada hari pembalasan. Iblis lantas kembali kerasnya setan dan jin yang telah memilih untuk menjadi jahat. Setelah kekalahan telak mereka di tangan para malaikat, jin telah berkumpul kembali di sebuah pulau di Samudra Selatan yang mereka jadikan kerajaan mereka. Iblis lantas menjadi penguasa mereka. Mereka lantas berusaha menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Adapun makhluk supranatural yang keempat, yaitu makhluk marit. Marit adalah jenis jin tertua dan paling kuat. Marit dapat mengubah bentuknya sesuka hati tetapi secara alami memiliki penampilan biru halus, dengan dada gentong dan kepribadian sombong yang serasi. Selama pemberontakan jin, beberapa marit berperang melawan para malaikat. Setelah kekalahan mereka, kebanyakan dari mereka dengan patuh kembali ke alam jin, tetapi yang lain menolak dan masih berjalan di bumi. Kadang-kadang mereka dapat ditemukan berkeliaran di gurun dalam bentuk orang tua. Marit hitam memerintah saudara-saudaranya yang biru. Ketika Allah memberi Raja Sulaiman kemampuan untuk mengendalikan jin, seekor marit hitam berdiri di samping Nabi Sulaiman dengan tangan terlipat dan menghukum jin manapun yang menolak untuk mengikuti perintah Sulaiman. Namun, marit hitam tidak senang dengan pengaturan itu. Dia selalu memasang ekspresi masam di wajahnya dan membenci bahwa dia tidak lebih dari otot Solomon. Adapun makhluk supranatural yang kelima, yaitu Ifrit. Jin Ifrit adalah kelas jin yang kuat dan licik. Mereka muncul sebagai asap dari tanah dan membentuk setan besar bersayap yang mengeluarkan api. Mereka bersembunyi di tempat yang lembab dan gelap seperti reruntuhan tua atau di dasar sumur. Di zaman modern, kita mungkin menemukannya di pabrik yang ditinggalkan atau menunggu di kamar mandi yang kotor.
Oleh karena itu, penting sekali bagi kita ketika memasuki tempat-tempat seperti itu untuk mengucapkan doa untuk melindungi dari jin. Jin Ifrit dahulu pernah bersembunyi dari tuannya yaitu Nabi Sulaiman dan terperangkap di dalam botol selama berabad-abad. Jika ada nelayan mengharapkan 3 permintaan sebagai hadiah, maka dia akan terkejut. Satu-satunya hadiah yang diberikan Ifrit kepadanya adalah pilihan bagaimana dia ingin mati. Untungnya, nelayan itu bisa mengelabui Jin Ifrit dengan menanyakan bagaimana makhluk sebesar itu bisa masuk ke dalam botol sekecil itu. Jin Ifrit lantas menyusut dan melompat untuk menunjukkan padanya dan nelayan itu memasukkan kembali gabusnya. Kadang-kadang, kita bisa memasukkan kembali jin ke dalam botol. Adapun makhluk supranatural yang keenam, yaitu Ghoul. Ghoul adalah makhluk humanoid yang memakan daging mayat yang membusuk. Gerakan dan penampilan mereka mirip dengan Gollum yang didongkrak dari Lord of the Rings. Mereka menggunakan cakar panjang mereka untuk merobek tanah dan merobek peti mati. Penggambaran hantu modern membuat mereka mampu menyerap ciri-ciri manusia yang mereka makan, seperti ingatan dan penampilan. Kita dapat menemukan mereka ini yang tinggal di terowongan di bawah kuburan. Menurut sebuah hadis, metode yang efektif untuk mengusir hantu adalah dengan membaca baris-baris dari Al-Quran. Hantu modern adalah bajingan dari hantu asli yang telah menjadi bagian dari cerita Islam. Ghoul awal adalah iblis yang berubah bentuk yang memangsa para pelancong yang melewati padang pasir. Selain itu, ia juga mengambil bentuk wanita cantik. Hantu akan memikat anak muda untuk dibunuh atau dikawinkan atau mungkin sedikit dari keduanya. Adapun makhluk supranatural yang ketujuh, Nas-Nas dan Sik-Sik. Nas-Nas adalah setan jin yang memangsa para musafir. Itu memiliki bentuk seperti seorang pria yang terbelah di tengah dengan satu setengah benar-benar hilang setengah wajah, setengah batang tubuh, satu lengan, dan satu kaki yang dia gunakan untuk melompat-lompat. Sik juga memiliki alat kelamin yang lengkap karena dia bisa kawin dengan manusia. Hasil dari persatuan kedua ini adalah Nas-Nas. Nas-Nas terlihat hampir sama dengan Sik, kecuali setengah wajahnya di dada dan memiliki ekor domba. Beberapa Nas-Nas digambarkan memiliki sayap kelelawar. Monster ini konon berasal dari wilayah Hadramaut Yaman, tapi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Adapun makhluk supranatural yang kedelapan, yaitu Qorin. Qorin adalah jin pribadi yang ada di hadapan manusia di alam jin paralel. Dalam arti tertentu, itu seperti iblis imaterial yang duduk di bahu kita dan mendorong kita untuk berbuat dosa dan berbuat salah. Ada yang mengatakan, bahwa Qorin itu bisa menjadi baik atau jahat berdasarkan tindakan teman manusianya, tetapi kepercayaan yang berlaku adalah bahwa itu adalah jin jahat yang harus dilawan. Seorang peramal dapat berkomunikasi dengan Qorin melalui pemanggilan arwah. Karena seorang Qorin telah menyaksikan pendampingnya sejak lahir, peramal dapat mempelajari segala sesuatu tentang seseorang dengan menanyakan Qorinnya. Yang jadi pembahasan ketika para pengikut Nabi Muhammad bertanya kepadanya adalah, yaitu apakah dia memiliki Qorin yang membisikkan kejahatan manis ke telinganya. Beliau menjawab bahwa dia melakukannya. Tapi Allah membantu Nabi Muhammad mengubah Qorinnya menjadi seorang muslim jujur yang baik. Jadi Qorinnya adalah satu-satunya yang ada untuk memberitahu rekannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Wallahu a'lamu bishawab.